Halo guys, kembali dengan saya sang pereview drama. Kali ini kita akan membahas drama Jepang yang lagi tayang, yaitu Cards in Love. Dan menurut saya drama ini cukup keren. Jangan sampai kalian ketinggalan ya guys. Drama yang diperankan oleh pemain yang masih muda guys, yaitu Minami Hanabe sebagai Nao Hanoka dan Ryuze Yokohama sebagai Tsubaki Takatsuki. Dan semoga Jepang tak kehabisan stok pemain mudanya ya. Karena di sana angka kelahiran terus menurun guys. Oke, kembali ke dramanya. Kita lihat poster dramanya. Si Tsubaki memakaikan lipstik di bibir Nao dengan sembarangan. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Cukup misterius. Seperti pasangan yang terkutuk. Wow, akan ada saling membunuhkah? Tampaknya seru guys. Oke, drama ini sendiri ada 8 episode. Cukup singkat sih. Dan dia sudah tayang pada tanggal 12 Agustus dan nanti akan tamat di 30 September ya. Dan dia tayang tiap hari Rabu di NTV, dan satu episodenya 60 menit atau 1 jam. Lumayan lama sih daripada drama yang lain. Oke guys, dan ini diadaptasi dari manga seri, yaitu Watashi Tachi Wadoka Shiteru karya Natsumi Ando. Oke, itu genrenya ada suspense, misteri, psychological, romance, dan drama. Wah, tampaknya drama ini cukup menarik. Ada judulnya There's Something Wrong With Us, We Are Not Ourselves, Cards in Love. Dari judul-judulnya ini pun sepertinya seperti ada cinta terlarang guys di antara mereka berdua. Oke. Jadi saya sudah menonton episode satunya dan saya mau mengomentari episode 1 ini yang cukup membuat saya penasaran. Memang drama ini dibuat seperti itu sih, dibuat penasaran guys. Jadi ceritanya si Nao dan ibunya ini bekerja sebagai pembuat manisan di toko makanan tradisional yang namanya Kogetsuan. Nah, si Nao ini masih kecil dan dia bertemu cinta pertamanya, yaitu anak dari pemilik toko tersebut bernama Tsubaki. Nah, kita lihat nih, ibu Nao dan juga Tsubaki. Nah, dari kecil ini Tsubaki dan Nao ini sudah bersahabat, dengan kentabak mereka sudah berjanji untuk selalu bersama guys. Tapi akhirnya kejadian berubah ketika terjadi pembunuhan terhadap ayah Tsubaki. Dan lebih parahnya, Tsubaki bilang bahwa yang membunuh ayahnya adalah ibunya Nao. Dari sini saya sempat bingung, kenapa Tsubaki menuduh ibu Nao dan tangan Tsubaki ini terdapat darah ayahnya. Tentu saja Tsubaki ini sebagai saksi pembunuhan terlihat valid kalau dia menuduh seseorang, karena memang dia ada di tempat terbunuhnya ayahnya tersebut. Tapi menurutku sih nggak mungkin lah ibu Nao ini membunuh ayahnya Tsubaki. Dari sini saya sungguh nggak bisa menebak siapa pembunuh sebenarnya. Dan saya juga nggak habis pikir kenapa Tsubaki bisa menuduh ibu Nao. Apa dia diancam sama pembunuhnya atau dia sendiri yang membunuhnya? Tapi nggak mungkin kan dia membunuh ayahnya sendiri. Nggak tahu guys. Kita hanya bisa menebak-nebaknya aja guys. Nah, tentu saja hal ini membuat shock Nao harus hidup sendirian tanpa ibunya, dan akhirnya ibunya meninggal guys di penjara. Nah, itulah kisah masa kecil Nao dan Tsubaki 16 tahun yang lalu. Jadi drama ini flashback ke kisah masa kecil mereka berdua. Nah, ketika sudah dewasa, si Nao ini tidak melupakan tragedi masa kecilnya begitu saja ya. Jadi dia berusaha keras untuk menjadi pembuat makanan manisan yang hebat. Tujuannya apa ya? Tak lain adalah untuk membongkar ketidakadilan yang menimpa ibunya masa kecilnya. Namun segala usahanya itu selalu gagal. Kenapa guys? Karena ada berita bahwa ibunya si Nao ini adalah seorang pembunuh. Akhirnya si Nao ini putus asa guys, dan di tengah hujan dia menangis gitu kan. Dan guys, ada sebuah skin yang ketika Nao mulai putus asa karena selalu gagal, datang seorang yang tak dikenal, entah malaikat atau apalah,
dia memberikan surat terakhir dari ibunya. Dan tentu saja hal ini membangkitkan semangat Now lagi. Kenapa orang ini misterius guys? Karena dia tiba-tiba menghilang guys. Tuh. Jadi si Now ini tidak bisa melihat orang itu lagi dengan sekejap. Mungkinkah dia adalah malaikat atau apa? Roh atau segalanya? Lalu Now memutuskan untuk masuk ke toko Kogetsuan untuk membalas dendam. Now bertemu kembali dengan Tsubaki yang sudah dewasa dan Tsubaki tidak mengenali Now. Jadi mereka bersaing untuk membuat manisan. Dan Tsubaki terkesan dengan manisan buatan si Now ini, dan tiba-tiba Tsubaki mengajaknya menikah. Dan tanpa berpikir panjang, si Now menerimanya karena memang tujuan si Now adalah balas dendam. Wah, akan ada musuh dalam selimut. Dan ternyata Tsubaki akan menikah dengan orang lain. Dan tiba-tiba Tsubaki membatalkan pernikahannya dan malah menikahi Now. Tentu hal ini ditentang oleh seluruh keluarga Tsubaki. Tsubaki sebenarnya juga tahu Now memiliki maksud tertentu untuk masuk ke tokonya. Wah, makin bikin penasaran guys. Jadi menurut saya drama ini cukup mendebarkan dan banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab kalau cuma nonton di episode 1 ini. Jadi berhasilkah Now membahas dendam? Apa yang dipikirkan Tsubaki tentang Now? Dan juga tentu Now harus menghadapi kejamnya keluarga dari Tsubaki karena keluarganya tidak setuju atas pernikahannya ini. Tahan kasih Now. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh cukup bikin penasaran saya guys, dan tentunya kalian juga. Oke guys, itu saja review dan komentar dari saya, dan kalian kalau penasaran tonton saja guys drama ini, drama Cursed in Love. Saya juga penasaran guys. Oke, sampai jumpa di review drama berikutnya guys. Bye.